Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang apakah bagus kita menanam sawit di rawa-rawa. Bukankah seharusnya demikian, karena katanya sawit itu membutuhkan asupan air yang lumayan cukup banyak, hingga beberapa puluh liter per hari diserapnya. Sehingga ada yang mengatakan nanti kalau kita tanam sawit di rawa-rawa, rawanya bisa kering. Nah, apakah hal ini benar, teman-teman? Namun sebelumnya saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah pengalaman saya pribadi yang saya amati di daerah sekitar saya, teman-teman saya yang berkebun kelapa sawit, serta pengalaman pribadi saya di kebun saya sendiri. Oke teman-teman, apakah bagus kita menanam di area persawahan atau di area rawa? Sebenarnya memang benar, sawit itu memang membutuhkan asupan air yang cukup tinggi, karena sawit ini adalah batang berakar serabut yang memang memerlukan asupan air yang cukup tinggi. Namun teman-teman, banyak sekali yang salah mengartikan hal tersebut, sehingga mereka menanamnya di rawa-rawa, ya, dengan alasan untuk memanfaatkan lahan yang ada. Dan tentunya hal ini teman-teman harus ada beberapa faktor yang harus kita jalani, sehingga sawit yang kita tanam itu tidak hanya sia-sia. Karena banyak sekali saya lihat orang-orang menanam sawit di sawah itu ya hanya sekedar tanam saja, sehingga sawit itu tidak bisa berkembang sama sekali. Kalau kita ingin menanam di area persawahan, ya tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Yang pertama, memang tanah tersebut harus benar-benar dijadikan darat, atau memang harus dijadikan kanal-kanal yang lebar, sehingga akar-akar sawit itu memang benar-benar memiliki media untuk berkembang. Karena apa teman-teman? Kalau kita hanya menyumpuk-nyumpuknya saja, tentu ya akar sawit itu sudah kita ketahui bahwa sepanjang akar sawit itu juga sepanjang pelepah yang ada, sehingga eh, sangat memerlukan daerah yang cukup luas untuk dia bisa bertahan hidup. Yang kedua, ketika memang kita menanam di area yang banyak airnya atau selalu tergenang dengan air dengan media tanam yang tidak padat, tentunya itu dapat menimbulkan beberapa penyakit, jamur, parasit, dan lain sebagainya. Jadi akan lebih mudah terserang resiko kegagalannya. Yang ketiga teman-teman, ketika kita memang menanam di area persawahan atau di area rawa-rawa, tentunya kita akan kesulitan untuk melakukan pemupukan. Kalau memang media tanamnya itu tidak ada, maka kita akan menebarnya di mana? Tentu kalau kita menebarnya di air, ya itu pasti akan hanyut, dan itu hanya akan sia-sia belaka. Dan tentunya teman-teman, saran saya ketika kalian ingin menanam di area persawahan, persiapkan terlebih dahulu lahannya dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hanya asal-asalan saja, dan nantinya apa yang kita tanam itu memang tidak berkembang sama sekali. Karena sudah banyak sekali buktinya teman-teman, orang-orang di sini menanam kelapa sawit di daerah persawahan hingga umur 10 tahun pun ya sawitnya tidak berkembang. Daunnya kuning dan tentu tidak akan pernah berbuah sampai kapanpun. Dan itu tentunya akan sangat rugi, apalagi kalau kita menggunakan benih yang cukup mahal. Jadi teman-teman, mungkin hanya ini sharing yang bisa saya sampaikan. Berbijaklah kalau kalian ingin menanam kelapa sawit. Kalau memang ada areal persawahan di tanah kalian, ya diolah sebaik mungkin, sehingga nanti sawit yang kita panen itu memang benar-benar bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.